Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naswa Raja Zahra dari kelas 11 IPA 6 nomor presensi 23. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang sudah saya buat yang berjudul Korelasi Wawasan dan Tindakan Patuh dalam Protokol Kesehatan di kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cileunyi. Pandemi COVID-19 ini berlangsung mulai akhir 2019 yang dilaporkan langsung di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Situasi pandemi COVID-19 ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di berbagai lapisan dan sektor kehidupan, sehingga memicu terjadinya anxiety atau gangguan kecemasan karena takut akan tertularnya COVID-19. Dampak COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat juga dirasakan sektor lain, tidak terbatas hanya sektor kesehatan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka penularan kasus COVID-19 tertinggi, disebabkan berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut khususnya banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Salah satunya akibatnya masih minimnya rasa kepedulian, kesadaran, dan pemahaman tentang bahayanya penyebaran COVID-19. Pengetahuan serta pemahaman yang diberikan dengan baik dapat menjadikan sikap warga lebih mematuhi pencegahan virus. Mulai dari seluruh elemen termasuk masyarakat adalah upaya pemutusan mata rantai pandemi COVID-19. Dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia, saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. Menurut Kompas tanggal 28 Maret 2020, dampak virus COVID-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Surat edaran atau SE yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020, segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona, terutama pada bidang pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Definisi perilaku kepatuhan. Perilaku kepatuhan dapat didefinisikan sebagai ketaatan individu dalam melaksanakan peraturan atau tata tertib yang sudah ditentukan. Noto Atmojo 2003 menjelaskan, kepatuhan adalah salah satu perilaku pemeliharaan kesehatan, yaitu di mana individu berusaha menjaga kesehatan agar tidak sakit. Sejatinya individu akan sadar bahwa menjaga kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah akan menjadikan perhatian yang utama untuk kegiatan sehari-harinya. Dalam hal ini, Bora 2008 mengemukakan bahwa di dalam kepatuhan adanya suatu kekuasaan yang membuat individu memiliki kewajiban untuk melakukan suatu hal. Dengan kata lain, individu mendapat keharusan untuk menerima suatu norma dan aturan yang ada, agar dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Pada situasi saat ini, patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19 menjadi kewajiban agar kita sama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Dimensi perilaku kepatuhan. Dimensi merupakan adanya aspek ukur yang memiliki domain yang berbeda dengan aspek. Untuk mengetahui bahwa aspek tersebut merupakan dimensi yang berbeda, dilakukan analisis faktor. Prasetyo 2020 mengemukakan dimensi perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, patuh membersihkan tangan. Patuh membersihkan tangan dapat diartikan untuk menjaga telusurannya COVID-19 lewat jalur tangan yang menyentuh benda atau bagian-bagian yang cenderung terdapat virus COVID-19 saat di luar rumah. Yang kedua, patuh social distancing atau jaga jarak. Patuh social distancing diartikan untuk mencegah tertularnya COVID-19 dengan melakukan latihan jaga jarak 1 meter dari individu saat di luar rumah, serta selalu memakai masker saat di luar rumah. Dengan penjelasan di atas bahwa perilaku kepatuhan memiliki dimensi mempengaruhi seseorang individu sebagai kesediaan untuk melakukan perilaku patuh terhadap himbauan ataupun aturan-aturan protokol kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan. Yang pertama ada reward. Adanya reward atau imbalan dapat digunakan sebagai cara untuk mempengaruhi kepatuhan individu.
Dengan kata lain, cara memberi tawaran reward yang bermanfaat bagi individu tersebut. Yang kedua ada koersi. Salah satu hal yang bisa digunakan sebagai cara dalam mempengaruhi kepatuhan individu adalah dengan memberikan koersi. Koersi merupakan suatu perintah ancaman hukuman terhadap individu yang tidak mematuhi aturan atau perintah. Yang ketiga ada keahlian. Individu akan lebih mudah patuh dengan menganggap orang memberi perintah atau aturan yang memiliki keahlian. Keahlian di sini yaitu orang yang memiliki sumber informasi dan pengetahuan yang kompeten. Yang keempat ada informasi. Adanya banyak informasi pada individu yang muncul tersebar sebagai informasi kompeten ataupun tidak. Terkadang, individu dapat berpengaruh terhadap informasi tersebut, sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan individu. Yang kelima ada rujukan. Dalam hal ini, individu berusaha untuk menjalin hubungan dengan orang lain atau kelompok tertentu, sehingga individu akan lebih mudah bertindak dengan perasaannya ketika memiliki hubungan satu sama lain. Yang keenam ada otoritas. Adanya otoritas yang sah akan lebih mudah menjadikan individu untuk patuh terhadap perintah atau aturan dari orang yang memiliki otoritas tersebut. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan Google Form yang telah disebarkan kepada kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cileunyi dan sudah diisi oleh sebagian dari siswa kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cileunyi. Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan tingkat kepatuhan siswa kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cileunyi terhadap protokol kesehatan berbeda-beda. Hampir semua siswa di kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cileunyi sudah paham dengan benar, dengan baik terhadap bahayanya penyebaran virus COVID-19. Tapi, ada juga beberapa di antara mereka yang kurang mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Contohnya, seperti kurangnya mencuci tangan setelah memegang sesuatu dari luar, dan tidak menggunakan masker saat sedang berada di luar. Jadi dapat dibuat kesimpulan yaitu siswa dan siswi di kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cileunyi sebagian orang masih kurang wawasan dan tindakan patuh terhadap protokol kesehatan. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah paham dengan baik tentang penyebaran virus COVID-19 sehingga harus mematuhi protokol kesehatan dengan baik yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Sekian presentasi karya tulis ilmiah yang berjudul Korelasi Wawasan dan Tindakan Patuh dalam Protokol Kesehatan di kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cileunyi. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.